Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tanfa'ul bala. Al-hadis wallahu a'lam bimurad. Hadirin para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur ala ni'matillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan iradahnya, dengan inayahnya, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan tangan kaki yang kita langkahkan ke tempat ini senantiasa menjadi saksi kebaikan jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittaqalla yata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahwa. Siapa orangnya yang melangkahkan kedua kakinya ke tempat majlis ilmu, ghufira lahu qabla an yahwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut sebelum dia melangkahkan kaki. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini insyaallah Al-Fakir akan mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah At-Taubah, ketika Allah mengatakan wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Tentu kalau di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Jadi kalau dalam hadis disebutnya asbabun nurul, kalau dalam Al-Quran itu asbabun nuzul. Artinya asal muasal sebab diturunkan ayat wa minhum man ahadallah. Apa asbabun nuzul dari ayat tersebut? Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang bernama Sa'labah bin Habib. Jadi kehidupan Sa'labah ini sangat-sangat sederhana, bahkan cenderung kekurangan, sehingga dengan keterbatasan ekonominya
justru kedekatan kepada Allah semakin dekat. Jadi kalau baju cuma punya satu setel, kalau makan sehari satu kali, kadang enggak sama sekali, tapi tidak mengurangi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saat keadaan dirinya dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, maka ibadahnya luar biasa. Setiap sholat berjamaah itu belum pernah absen, selalu berada di saf paling depan. Bahkan dalam riwayat ada di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di pinggir Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian entah ada angin apa, saklawah ini datang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang sowan, kemudian berkata, "Qala ud'ullaha ta'ala li ayyarzuqani malan." Jadi kalau diartikan kira-kira begini, ud'ullaha ta'ala, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ud'ullah, coba engkau doakan saya, minta kepada Allah agar saya diberikan harta yang cukup. Jadi intinya ingin kaya, tapi meminta wasilah yang mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasa kita mendatangi ulama yang alim, ulama yang warok, ulama yang sepuh, ya Syekh, tolong doakan saya, minta kepada Allah, kira-kira begitu. Wahai utusan Allah, doakanlah saya, minta kepada Allah agar supaya Allah memberikan saya harta. Nah, maka di dalam riwayat ini ada persambungan atau disebutnya korelasi antara wa min man ahada dengan salah satu ayat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah oleh al-wasilah. Apa itu wasilah? Pelantara antara Allah dengan para kekasih Allah. Jadi di dunia perpolitikan juga, kalau punya wasilah kan bisa lebih cepat. Misalkan kita mau masuk ke pendopo wali kota, tapi bingung, kita tidak punya kenalan, tidak punya juga orang dalam, tidak ada yang kenal di kantor wali kota tersebut. Siapa kita? Kemudian kita punya tujuan ingin masuk ke kantor wali kota, kira-kira gampang atau susah? Maka akan sangat susah bagi kita untuk bisa masuk menerobos ke kantor wali kota tersebut. Nah, ada wasilah, sebuah perantara. Misalkan kita kenal dengan ajudannya, kenal dengan sekretarisnya, kenal
ketika kita berdoa, maka alangkah baik dan bagusnya harus melakukan yang namanya tawasul. Jadi sebelum kita memohon doa kepada Allah, maka disunahkan terlebih dahulu kita hadharah dulu kepada para nabi, kepada para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Rasul tidak mengabulkan sekaligus apa yang diminta oleh sahabat. Malah Rasul tanya balik. Faqala alaihi salatu wassalam, ya Sa'labah, wahai Sa'labah, qalilun tu'addi syukra khairun min kasirin la tutiquhu. Harta yang sedikit kalau engkau mampu untuk mensyukurnya jauh lebih baik daripada harta yang banyak tapi tidak mampu bersyukur. Jadi secara tidak langsung ini ultimatum dari Rasul, bahwa Rasul sudah tahu ke depannya Sa'labah kalau banyak harta akan seperti apa. Wahai Sa'labah, harta yang sedikit itu lebih baik bila mana engkau mampu bersyukur daripada harta yang banyak tapi kamu tidak mampu untuk bersyukur. Bahkan luar biasa, orang yang fakir atau orang yang miskin itu dia mampu mensedekahkan 50% bahkan 100% dari hartanya. Kok bisa? Misalkan ada orang yang pas-pasan, kemudian punya uang 10.000 di sakunya, tidak ada lagi, cuma 10.000. Tiba-tiba ke pasar, kemudian melihat seseorang yang minta-minta, yang mana kondisi dan tingkah lakunya memprihatinkan. Bajunya kusut, belum lagi menggendong anak, mengundang hal-hal yang membuat kita itu yang melihatnya prihatin. Maka orang yang fakir itu yang hanya mempunyai uang 10.000, dia mampu memberikan 50%, diberikan 5.000 atau bahkan semuanya diberikan. Itu bagi orang miskin. Nah, ketika orang tersebut punya uang, contoh 1 juta di kantongnya, kemudian ada orang yang minta-minta, maka sulit untuk memberikan 50%. Ini 500.000, jangankan 50%. Misalkan taruh 50.000 dari 500.000, itu sulit bagi orang kaya tersebut. Nah, maka tafsiran dari yang dikatakan Rasul, qalilun tu'addi syukra khairun min kasirin la tutiquhu. Harta yang sedikit ketika disyukuri jauh lebih baik daripada harta yang banyak tapi tidak bisa mensyukuri. Apa kata sahabat? Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasul mau hadir rahimahullah. Dan kesempatan kali ini insyaallah Bang Fakir akan menunjukkan yang salah satu kaum ayat dalam Al-Quran, tepatnya dalam ketika Allah mengatakan wa min Allah,
Allah lakin adana min fadli la nasadaquna wa lanakunanna minas sholihin. Maka saya akan memberikan haknya bagi setiap orang yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi kalau diartikan, ketika sahabat memujuk Rasul ngomong begini, demi Allah, andai saya diberi kepercayaan, diberikan harta oleh Allah, maka harta yang lebihnya akan saya sedekahkan. Rayu supaya Rasul mau mendoakan sahabat. Akhirnya Rasul dulu setelah ikrar pengakuan dari sahabat, kemudian Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah rezeki harta kepada sahabat. Maka namanya doa Rasul langsung diijabah. Kemudian fatahah dan donakan. Asal muasal awal mulanya Allah memberikan sahabat itu sepasang domba. Jadi sepasang jantan dan betina. Punya domba sepasang masih aktif, masih suka ke masjid, masih ikut sholat berjamaah, masih ikut sholat Jumat. Makin banyak, dari 10 jadi 50, jarang kelihatan. Dari 5 waktu jadi cuma maghrib dan isya doang. Tambah lagi makin banyak, cuma kelihatan sholat jamaah maghrib doang. Bahkan hartanya atau kambingnya semakin banyak, hatta dawat biha al-Madinah, sehingga memenuhi kota Madinah. Jadi kota Madinah itu dipenuhi dengan dombanya sahabat yang asal sepasang. Bahkan dikatakan walwadi fihi, jadi lembah-lembah, jurang-jurang yang ada di kota Madinah itu pun dipenuhi dengan dombanya sahabat. Nah, setelah begitu, hadirin rahimakumullah, wa naqata anil jamaah, tidak terlihat lagi sholat berjamaah sama sekali, tidak. 5 waktu sudah tidak ada. Bukan hanya itu, wa khotoba anil Jumat, bahkan sholat Jumat pun tidak terlihat. Pasa'ala lahu an-nabi, akhirnya kejadian itu diketahui langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Masalah lagi, di mana sahabat? Aina sahabat? Di mana sahabat? Sekarang sudah kelihatan. Boro-boro sholat 5 waktu, sholat Jumat pun tidak ada. Di mana sekarang sahabat? Kemudian ada orang yang mengetahui keadaannya, ya Rasul, kasur malu. Sekarang sahabat itu hartanya sudah banyak, hewan peliharaannya, kambingnya sudah sangat-sangat banyak. Hatta la yas'awadi, saking banyaknya kota Madinah, lembah-lembah di kota Madinah sudah tidak bisa menampung daripada kambing milik sahabat. Apa kata Rasul? Kecewa. Bapak asa alaihi istaqoi. Kemudian
Kemudian Rasul mengutus dua orang yang ditugaskan untuk menarik infak. Jadi dua orang ini ditugaskan untuk menarik zakat, menarik infak, menarik sedekah. Jadi orang-orang yang agniya, orang-orang kaya, orang-orang yang punya penghasilan, baik dari penghasilan dagang atau pertanian, nah itu perputaran satu tahunnya ada yang narik. Itu nanti dimasukkan, kalau dulu namanya apa? Baitul Mal. Kalau sekarang ada Majnas, dulu Baitul Mal. Nah dua orang ini ditugaskan karena sudah satu tahun. Setiap orang kaya di kota Madinah terus didatangi, nah infak sedekahnya semuanya memberkah. Setiap orang kaya, orang yang punya penghasilan, semua datang oleh dua orang yang ditugaskan. Datang lagi semuanya. Nah, tinggal satu orang yang belum, yaitu orang yang bernama Sa'labah. Akhirnya didatangi lagi Sa'labah. Pas'alahu as-sadaqah, diminta sedekah. Bahkan ketika meminta sedekah, dua orang ini membacakan ayat tentang wajibnya zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Allati fihil faraid, yang mana zakat itu hukumnya wajib. Faqala, kemudian Sa'labah membalas atau menjawab perkataan utusan Rasul, ma hadhihi illa jizyatun aw ma hadhihi illa ukhtul jizyah. Apa-apaan, enggak ada zakat-zakat aw ukhtul jizyah atau yang seperti zakat, enggak ada. Yang disebutnya sedekah, enggak ada harus bayar pajak, enggak ada harus bayar upeti. Jadi ketika dipintai zakat oleh utusan Rasulullah, apa itu zakat? Ini hasil kerja keras saya, hasil usaha saya. Giliran sudah hasil sudah banyak, akan diberikan kepada orang lain. Nolak ketika akan dipintai zakat. Akhirnya pergi. Kata Salah, udah pulang sana. Gak ada zakat-zakatan, gak ada sedekah-sedekah, pulang sana, pulang. Bawa usaha melaporkan kejadian ini kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Inna Allaha ma'ani yang aqbala minka. Maka Rasul menjawab, sesungguhnya Allah telah mencegah, memerintahkan kepadaku untuk mencegah menerima sedekah dari orang yang bernama Sa'labah. Jadi wanita itu ultimatum langsung dari Allah. Maka tidak lama setelah penolakan tersebut datang Sa'labah sambil membawa harta, membawa kambing, datang menemui Rasul pada jalan. Baca Sa'labah bisolako, membawa tetengan solako. Maka Nabi menjawab apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'labah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kepadaku untuk mencegah menerima sedekah dari. Akhirnya pada ayat yang turun. Kemudian Sa'labah itu kayak apa namanya, mengumpulkan tanah, menggali, mengeruk tanah, kemudian si tanah itu ditaruh di atas kepala. Hada jaza
maka Sa'labah ini belum pernah mengeluarkan zakatnya sampai wafat. Rasulullah wafat maka diganti dengan Khulafaur Rasyidin, khalifah yang pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Datang lagi Sa'labah kepada Sayyidina Abu Bakar, alam yakallah. Sayyidina Abu Bakar juga menolak, saya tidak mau menerima syahadat dari ini. Sampai Sayyidina Abu Bakar wafat, Sa'labah belum menunaikan zakat. Kemudian khalifah yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, Sa'labah masih hidup, datang menemui Umar bin Khattab dengan tujuan untuk memberikan sedekah. Kemudian ditolak juga oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sampai Khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, wahalaka, matilah orang yang bernama Sa'labah. Maka dari hikayat ini, hadirin rahimakumullah, di dalam riwayat lain, di antara ayat-ayat di dalam Al-Quran ada yang mengatakan ada 114 surat, kemudian 6.666 ayat, hanya sebagian kecil ada 2 perintah, yang mana 2 perintah itu Allah menjadikan hanya 1 ayat. Mana di antaranya? Di antaranya salah satu ayat Allah mengatakan aqimus sholah wa atuz zakah. Perintah mendirikan sholat dan perintah menunaikan zakat Allah jadikan 2 perintah dalam 1 ayat. Artinya orang yang melaksanakan sholat juga harus menunaikan zakat. Ada 3 ayat. Jadi sangat-sangat penting, sehingga antara perintah yang satu dengan yang lain itu tidak bisa dipisahkan. Seperti syahadat, orang mau ikrar syahadat itu dua-duanya harus ikrar. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Maka kalau ada orang yang ikrar, saya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi saya tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi saya bukan Muhammad, tapi Nabi saya adalah misalkan Isa, itu patah. Tidak bisa diputuskan salah satunya, tapi kedua-duanya saling berkaitan. Seperti aqimus sholat wa atuz zakah. Maka dari kisah Sa'labah ini akhirnya turunlah ayat yang tadi, wa minhum man ahadallah. Di antara sebahagian manusia, maka ahadallah, ada orang yang terikat keterikatan janji dengan Allah. Apa janjinya? Lain atana min fadli,
kamu diberikan anugerah dari Allah, baik berupa harta atau yang lainnya, maka lana sodaqonna, maka kamu sekalian akan memberikan sedekahnya, walanakunanna minas sholihin, dan berjanji akan menjadi orang yang sholih. Jadi tergantung. Jadi bukan apa namanya, bukan Islamnya yang jelek, karena Islam yang begitu aja agamanya, tapi pemeluknya. Nah, pemeluknya yang bermacam-macam. Makanya kata Syekh Hasan Al-Basri, ar-rijalu salah satu, bahwa manusia ini dibagi kepada 3 kelompok. Manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, rajulul qawida, manusia yang diibaratkan qawida seperti makanan. Yang kedua, warajulul kadawa, manusia yang diumpamakan seperti obat. Yang ketiga, warajulul kadai, manusia yang diumpamakan seperti penyakit. Jadi ada manusia yang seperti makanan, ada yang seperti obat, ada yang seperti penyakit. Apa maksudnya? Warajulul qalida la yustabna anhu, perumpamaan manusia yang seperti makanan, tiap waktu dimanapun ia selalu dibutuhkan. Artinya keberadaannya manfaat. Dimanapun dia berada, dimanapun dia duduk, maka keberadaannya bisa membawa kemanfaatan bagi orang lain. Itu luar biasa. Bahkan kalau manusia yang seperti itu, walaupun sudah tiada, sudah wafat, maka diibaratkan ma'dum al-mawjud, sudah tidak ada jasadnya, sudah wafat, tapi seakan-akan masih ada karena memberikan makan. Contoh, misalkan di Banten, di Masjid Alun-Alun Banten, itu ada salah satu makom waliullah sekaligus menjadi raja, masyhur, yaitu Sultan Hasanuddin. Tahun berapa meninggalnya Sultan Hasanuddin? Sudah ada 500 tahun kurang lebih, ya. Sudah ratusan tahun jasanya sudah dikubur, sudah lama, bukan lagi puluhan tahun, ratusan tahun sudah tidak ada. Tapi berapa banyak orang yang menggantungkan kehidupannya, yang bisa menyekolahkan anaknya dari hasil jualan di sekeliling makbarah daripada Sultan Hasanuddin. Maka itu maklum kalau wujud sudah tidak ada, tapi seakan-akan masih ada karena memberikan manfaat, masih ada. Maka itu yang disebut warajulul qalida, manusia yang seperti makanan. Yang kedua, perumpamaan yang seperti obat.
baju. Tidak dibutuhkan, tapi hina ba'dahin. Tapi sewaktu-waktu dibutuhkan. Memang kalau orang yang sehat tidak perlu obat. Tapi kalau sudah jatuh sakit baru perlu obat. Masih penting ada manfaatnya, masih penting diperlukan. Jadi ada kemanfaatannya walaupun tidak setiap waktu, walaupun tidak setiap saat. Nah ini yang ketiga. Warajulun kadai yang menjadi problem yang diumpamakan manusia itu seperti penyakit la yuhtaju ilaihi abadan, selamanya tidak diinginkan keberadaannya, tidak dibutuhkan. Kebalikan yang pertama, wujud al-makhluk ada, jasanya jelas, bahkan gede kelihatan, tapi seakan-akan tidak ada. Ditaruh di belakang menghalangi, ditaruh di depan apalagi, ditaruh di tengah juga sama. Nah ini yang ketiga, merupakan sebuah perumpamaan yang sangat-sangat buruk, sehingga kata Imam Hasan Basri, ya minimal kita jadi yang kedua, walaupun tidak dibutuhkan selamanya, tapi terkadang dibutuhkan. Jadi masih penting ada manfaat. Maka dibagi lagi, ada yang beruntung, ada yang rugi. Bagaimana untuk menandakannya? Kembali lagi kepada diri masing-masing. Siapa orang yang beruntung? Apakah yang ketika dapat untungnya banyak? Apakah yang umurnya panjang dalam keadaan sehat walafiat? Atau yang seperti apa? Nah, hakikat orang yang beruntung adalah man kana yaumuhu khairan min amsihi. Yang disebut beruntung adalah hari sekarang yang sedang kita lakukan, yang kita ada di dalamnya lebih baik daripada hari sebelumnya. Sekarang hari Minggu, hari Ahad, misalkan jamaah kita tidak terputus, sholat 5 waktunya awal waktu, dibanding dengan hari Sabtu kemarin, kadang berjamaah, kadang tidak, bahkan terlanjur sholat itu di akhir waktu. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, bahwa Rawi termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi bahwa khosirun. Tapi kalau hari ini yang sedang kita hadapi, yang hadir malah lebih jelek daripada hari-hari yang kemarin, maka itu bahwa khosirun, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi bukan makin baik, bukan makin dekat, malah makin jauh. Jadi segala unsur pun itu ada unsur ibadah. Maka dalam masalah tidur pun itu unsur ibadah. Kadang ada orang yang bergadang nggak ngapa-ngapain, cuma ngobrol doang, cuma ngomongin doang. Itu jangan dikira
dan tidak jadi ibadah. Ada kaidah usul intima minimum wahid illa wa yatahaqqaqu bihi ta'u harama. Jadi sesuatu yang mubah ketika dilakukan itu bisa menyebabkan meninggalkan maksiat jadi ibadah. Walaupun hanya begadang-begadang doang. Kalau dia tidak begadang bisa jadi keluyuran misalkan, jadi mabuk atau apapun, maka itu jadi usul ibadah. Termasuk dalam masalah tidur. Nah, keingat ada salah satu hikayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan, jadi berkata kepada salah satu istrinya, yaitu Siti Aisyah, ya Aisyah, kata Rasul, kata Nabi, engkau jangan dulu tidur hatta ta'malin arba'ata asya'a, sebelum engkau melakukan 4 perkara. Ya Rasulullah, ma'arba'atu asya'a, apa 4 perkara itu? Kata Rasul, yang pertama, engkau jangan dulu tidur hatta tahtamil Qur'an, sebelum engkau bisa mengatakan Al-Quran. Al-Quran 30 juz. Bayangin kalau kita, kamu jangan dulu tidur sebelum mengatakan Al-Quran, langsung bingung, lama promo, gimana cara bisa tidur sampai subuh? Itu pun belum tentu hak. Itu waswas yang pertama. Wahai Aisyah, kamu jangan dulu tidur sebelum kamu menghadapkan Al-Quran. Yang kedua, wa hatta taj'alil anbiya laka syufa'a yaumil qiyamah, dan kamu jangan dulu tidur sampai semua para nabi, dalam sebuah riwayat berjumlah 124.000. Jadi jangan dulu tidur sampai semua para nabi itu memberikan syafaat kepadamu. 2 wasiat terakhir. Yang ketiga, wahai Aisyah, engkau jangan dulu tidur hatta taj'alil muslimina radina anki, sampai seluruh kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia itu meridhoi kau. Kan ini gimana caranya? Kalau kaum muslimin 50 juta, gimana cara kita itu? Nah, yang keempat, wa hatta taj'alil hijjatan wa umratan, jangan dulu tidur sampai engkau menunaikan haji dan umroh. Pasti menimbul tanda tanya. Maka Siti Aisyah tidak berbicara, dia abaqitu ala mi'rasi, ya, ketika Rasul melaksanakan sholat 2 rakaat, maka Siti Aisyah tidak bergerak dari tempat tidurnya. Ketika Rasul selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, baru qolat, bertanya apa yang telah dimaksudkan oleh Rasul. Atas Siti Aisyah, amartani bi arba'ati asya la aqdiru fi hadhihi saat. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, engkau menyuruhku untuk melakukan 4 perkara yang mana latak biru saya tidak mampu melakukannya. Sedangkan di dalam Al-Quran
yukallifuallahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban kecuali hamba tersebut mampu untuk melaksanakan. Wahai utusan Allah, engkau telah memberikan perintah kepada empat perkara yang mana aku itu tidak mampu untuk melaksanakannya. Kata Sama, maka Rasul menjawabnya dengan berseri-seri. Kata sama Rasul tersenyum. Akhirnya Rasul berkata, wahai Aisyah, maksud apa yang telah saya katakan idam qara'ti qul huwallahu ahad. Ketika kau membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai selesai salah sana 3 kali. Yang berkomit baca qul 3 kali, maka nama khatam fil Quran. Maka sama halnya kau telah menghatamkan Al-Quran. Itu jawabannya yang pertama. Oh, berarti jangan dulu tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Itu jawabannya harus membaca terlebih dahulu surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kemudian Rasul menjawab, wa idza shallaiti alayya wa 'alal anbiya, ketika engkau membaca salawat kepadaku, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa 'alal anbiya min qabli, dan membaca salawat kepada para nabi-nabi sebelumku. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala jami'il anbiya'i wal mursalin, faqad sirna laki syufa'a yawmal qiyamah, maka engkau mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Terjawab sudah pertanyaan yang kedua. Berarti harus membaca salawat kepada Nabi dan kepada seluruh anbiya wal mursalin. Yang ketiga, wa idza staghfarti lil mu'minin fakulluhum yardawna anki, ketika engkau memintakan ampunan untuk mukminin wal mukminat, maka seakan-akan mereka semua ridho. Allahumma bir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Seakan-akan semua kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat ridho kepada. Yang keempat, wasiat dari Rasul, jangan dulu tidur sebelum engkau melaksanakan haji dan umroh. Apa maksudnya? Wa idza qulti, ketika engkau mengatakan lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, faqad hajati wa tamati, maka engkau telah melaksanakan haji dan umrah. Insyaallah kalau sudah mendengar takbiran jawaban dari Rasul, kita insyaallah bisa. Jadi secara hukum khusus nuzul umumul hukmi, jadi khusus turun kepada Siti Aisyah, tapi secara keumuman hukum itu juga berlaku bagi kita. Jadi baca dulu Al-Ikhlas 3 kali, kemudian baca dulu sholawat kepada Nabi khususnya dan kepada para
lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ditutup dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau terlalu panjang yang biasa bisa juga bismillah 21 ditutup dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Masih terlalu panjang bismillah 3 kali. Yang penting baca, apalagi kalau tidurnya sambil mempunyai wudu. Waqad yang alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ke sini zaman Harun Ar-Rasyid
kelakuan dan tingkah lakunya sama persis dengan Aiman, sahabat Nabi, yaitu bernama Abu Nuwas. Itu yang punya syair Ilahi laskulit firdausi ahlan wala taqwa ala nadir jadi difaham di tawatan wakil dulu fa'inna al-ghafiru dan itu sama persis. Jadi kelakuan yang membuat kelereng tapi membuat Raja Harun al-Rasyid itu senang. Bahkan dalam suatu hikayat dijual juga Raja Harun al-Rasyid dijual kepada saudagar kaya. Secara hubungan kelakuan sahabat tapi beda zaman, ada korelasi ada untuk mencontohkan kepada manusia yang beda zaman. Jadi antara ayat At-Taubah dengan ayat yang menceritakan tentang ayat Isa turun jelas itu ada. Jadi korelasi nyambung, cuma karena kaitannya beda zaman. Bisa nyambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari riwayat tadi, apakah bisa disimpulkan bahwa itulah dosa yang tidak termaafkan? Betul begitu, bagaimana? Ya kan? Jadi karena tadi kan tidak sempat mengeluarkan zakat, bahkan sampai zaman Nabi wafat, disusul zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Qarun meninggal wafat dalam masa jabatan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan dalam keadaan tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah itu termasuk dosa yang dimaafkan atau tidak? Tadi ada sindiran dari yang dikatakan oleh Rasul dan jazaa'u amalika. Ini merupakan balasan daripada amalmu. Kalau ada orang yang melakukan hal yang sama dengan kelakuan yang dilakukan oleh sahabat di masa sekarang, punya harta yang lebih yang wajib tentunya, yang wajib dikeluarkan zakatnya, kemudian tidak mau dengan berdalih segala macam, maka kalau kita dikatakan ada jazaa'u amalika, kamu juga sama akan mendapatkan balasan yang dirasakan oleh orang yang bernama salah. Itu kalau di dunia. Adapun masalah nanti di akhirat termasuk orang yang celaka atau tidak, dalam surat Al-Baqarah, iyasa wa yaghfir lahum, yang ada ibadah. Ya Allah, kalau Engkau mengampuni bahwa dia merupakan hamba-Mu, tapi kalau Engkau tidak mengampuni, Engkaulah dan yang maha kuasa. Iya kafir lahu awlam kafir fa'inahum ibadah. Jadi kalau Engkau mengampuni bahwa Engkaulah dan yang maha mengampun, kalau tidak juga terserah, karena itu adalah hamba-Mu. Di urusan masalah nanti gambaran di akhirat
termasuk yang celaka atau tidaknya, maka bimasi atilah, itu urusan Allah. Tapi kalau kita mau tahkum bidzawahir, menghukumi secara zahir, celaka. Celaka karena tidak mau mentaati apa-apa itu perintah Allah. Bahkan dia iman, misalkan masih meyakini bahwa Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, masuk surga tapi nanti bersihin dulu. Berapa lama membersihkannya? Tergantung nodanya. Selama masih belum bersih dosanya, maka selama itu pula dia berada di neraka. Kalau sudah bersih, baru diangkat ke surga. Itu kalau sahabat ini masih mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau memang secara hukum dunia celaka, sudah jelas orang punya banyak harta, giliran ditagih zakat tidak mau mengeluarkannya. Bagaimana nanti di akhirat? Celaka atau bahagia? Masih akhir Tuhan. Itu ranah urusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih meyakini, masih punya iman tapi banyak dosa, berarti masuk neraka dulu, walaupun awal akhir nantinya akan masuk surga, asalkan tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru, Allah akan mengampuni dosa selain musyrik, selain menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengenai misalnya ngantuk kan, bacaan sebelum tidur ya, mengenai Subhanallah, Allahu Akbar. Apakah itu sebagai amal ibadah haji kaitannya dengan yang mampu gitu? Pak pernah bagi yang mampu gimana itu? Ketika ayat itu sebagai amal ibadah haji gitu, apakah kena juga dengan wajib haji itu? Gitu? Kalau kita sebagai ibadah haji itu umroh tadi ya, amalan bacaan itu bagus sih, cuman kaitannya dengan ibadah amal ibadah haji lah. Pak kenapa orang yang mampu dengan cukup baca ayat itu aja gitu? Coba kan? Iya. Jadi alasan tidak haji gitu. Berarti sholat. Iya. Kan makna sholat itu ada berapa? Ada perbuatan wastirana, ada secara bahasa, di mana doa. Jadi kalau kita berdoa, Robbi firli warhamni atau Robbi firlana dzunubana, itu sholat. Tapi sholat secara bahasa. Apa sholat yang dimaksud? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitasrif bisyawat. Maksud sholat itu sholat yang dimaksud perkataan-perkataan, kemudian tindakan-tindakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan membaca salam dengan syarat-syarat yang ditentukan. Artinya secara lugawi itu tidak bisa dijadikan sandaran. Yuk sholat, udah tadi apa? Kan ucap pikir benar gimana? Apain? Allah Akbar sempat rakaat kan tadi udah berpikir benar gimana? Tidak bisa seperti itu. Artinya kewajiban
Itu yang dimaksud haji secara istilah qasdul baitil haram, yang ada syarat-syarat rukun yang jelas. Kemudian tadi ada siapa orang yang membaca lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sama seperti haji, tidak bisa dipakai sana. Ngapain haji ke mahal-mahal? Dibaca subhanallah walhamdulillah. Jadi bahaya. Kalau tidak mampu ya. Nah, kalau tidak mampu mungkin bisa jadi opsi ladang apa namanya sebutnya ini padahal amal ya. Jadi padahal amal fadilah amal supaya tidak down, supaya bentuk menyemangati bagi dia ya, ibadah dengan keterbatasan. Tapi kalau orang yang mampu itu tidak bisa, sama dengan orang yang tadi yang mampu untuk sholat tapi punya keyakinan hari harus berapa, ini langsung aja baca doa Allahumma ini itu kan sholat secara bahasa kira-kira seperti itu panggilan. Kalau kita bandingkan Pak Ustadz ya, tadi kan yang dari orang tidak mampu kemudian dia jadi kaya, salah buat. Tapi Nabi Muhammad sudah mengingatkan kalau kamu kaya akan lupa. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu nih, tidak mampu, tapi juga Allah kan mau mengetahui ya. Ketika kamu dikasih kekayaan, lebih parah lagi kamu daripada yang miskin sekarang gitu kondisinya. Sudah tidak mampu, yang mengamalkan ibadahnya juga kurang, tapi udah di syariat hidupnya tuh kalau kamu dikasih mampu lagi, lebih kaya, akan lebih sulit lagi kamu sholatnya gitu. Jadi syariat itu udah seperti itulah yang Allah berikan. Nah itu bagaimana itu Pak Ustadz? Jadi Yang menjadi pertanyaan seperti apa? Pertanyaannya kalau sudah dikasihkan hal seperti itu sama Allah ya, jalan hidupnya di dunia ini, gimana dia bisa satu merubah kehidupannya untuk lebih baik lagi dan ibadahnya gitu loh. Karena mungkin kalau dari kehidupannya dari awal sampai dia sekarang ini memang jauh dari orang-orang yang dekat dengan yang terbaik lah untuk melakukan ibadah, sehingga ya berlaku seperti itu. Tapi Allah juga ada mentakdirkan kamu tuh nggak, kalau dikasih hal yang lebih baik lagi, kamu dengan memberikan harta lebih akan lebih besar lagi. Tidak pakai terus, tidak lebih baik miskin terus itu. Tapi juga dengan ayat membagi atau salah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kalau tidak salah itu tadi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi terkadang pandangan yang menurut kita baik justru menurut Allah tidak baik, dan pandangan yang menurut kita baik atau jelek justru menurut Allah itu baik. Seperti mana? Ketika kita berdoa
berikanlah saya rezeki yang banyak, rezeki yang berkah. Nah, terus padahal kita berdoa setiap sholat udah jalan seminggu, udah jalan sebulan, tapi hidup gak berubah. Nah, suatu waktu kita pergi naik motor, pergi mengendarai motor, terjadilah insiden tabrakan mobil. Yang hancur itu cuma motor, kitanya selamat usaha kebaki. Nah, itu jawaban dari asa antakrohu saya wa khairul lakum. Jadi yang ada di bayangan kita yang paling baik itu uang banyak. Segala kebutuhan bisa terpenuhi. Tetapi justru jawaban Allah dari doa kita itu Allah menyelamatkan kita dari kemana? Tidak dapat terjawab. Oh, ternyata seperti ini. Menurut pandangan kita baik, justru menurut Allah belum tentu itu baik. Malah ada yang lebih baik daripada itu, yaitu ketika Allah menyelamatkan kita dari kematian. Itu jauh lebih baik daripada harta yang banyak. Makanya di dalam kudrat dan amal itu beda. Amal perintah, kudrat iradah itu adalah kehendak. Jadi amal perintah, kalau iradah kehendak itu beda. Jadi iradat perintah yang perintah, artinya perintah Allah dan kehendak Allah itu tidak sama, tapi terkadang kumpul. Ya diperintahkan, ya diiradahkan. Jadi ada empat. Jadi iradat bukan amar bukan iradat, tapi terkadang kumpul perintah dan iradat. Mana al-iman Abi Bakr, seperti iman Abu Bakar. Kita tahu bahwa sahabat Abu Bakar beriman kepada Allah. Keimanannya Allah perintahkan, juga Allah menghendaki, barang antara perintah dan kehendak. Ada yang tidak barang, diperintahkan tapi tidak dikehendaki. Kalau iman Abi Jahil, seperti iman Abu Jahal. Allah memerintahkan Abu Jahal untuk beriman, tapi kehendak Allah tidak. Maka sampai matinya Abu Jahal tidak beriman. Kemudian yang ketiga, tidak diperintahkan, juga tidak diiradahkan. Kal-kufri bi Abi Bakrin, seperti kufurnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar kufur itu tidak diperintahkan, tidak diiradahkan, makanya beriman. Nah, yang keempat, tidak diiradahkan dan tidak diperintahkan, seperti kal-kufri bi Abi Jahlin, kufurnya Abu Jahal diiradahkan tapi tidak Allah perintahkan. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi menurut pandangan kita itu baik,
gelisah, mau senang enjoy aja gitu. Tidak ada kegelisahan. Kenapa ada gelisah? Karena dalam hatinya timbul rasa memiliki. Coba dihilangkan timbul rasa memiliki, maka tidak akan ada rasa gelisah. Tapi dalam hatinya cuma ada rasa memiliki. Contoh misalkan ada tukang parkir di rumah misalkan, dia parkir mau yang masuk kiri, yang masuk masuk semua tuh motor kayak apa masuk, bahkan mobil masuk, satu persatu keluar, satu persatu hilang, emeknya keluar, beceknya keluar, mobilnya juga keluar, sampai habis tuh parkirnya, gak marah. Jadi ketika mobil keluar, ada uang, enggak, anaknya keluar. Kenapa? Karena dalam hatinya tidak ada rasa cuma ini kalau Allah sewaktu-waktu mau ngambil apa-apa nggak sah. Jadi seperti itu. Jadi ahlul ghaib sakiduna tahta majalih. Ini yang sulit bagi kita. Terang di bawah tempat rel berjalan yang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min al-a'mal darajat wa tusallimuna biha sallallahu alaihi wa sallam khairat fil hayati wa mafdal mamat. Allahumma la tad'alana fi majlisina hadza jannatan illa farhan wa la hamman illa farajna wa la dayna illa qadayna wa la mu'siran illa yasarna rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa 'ilman la yanfa'u wa qurrata a'yunin la ta'lamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ta'awwadu biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu